إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي هدى أولياؤه للدين الإسلام ووفقهم لزيارة بيته الحرام وحثهم بالشوق إلى تلك المشاعر العظام وحث عن وفده جميع الأوزار والأثام أحمده سبحانه على جزيل الفضل والإنعام وأشكره على ما أولى من التوفيق والإلهام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير معلم وإمام اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه بررة الكرام وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الناس اتقوا الله واعبدوه قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Sadaqallahu alazim. Pertama-tama hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang tak henti-hentinya melimpahkan karunia nikmatnya kepada kita semua, termasuk nikmat taufik, hidayah dan nikmat berjamaah seperti sekarang ini. Sholawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga semoga terlimpah kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'at tabi'in hingga kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dan senantiasa mengikuti ajaran dan kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Namun sebelum khatib berwasiat khusus kepada diri sendiri dan kepada jamaah Jumat sekalian, marilah sama-sama mempertahankan serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dua hal yang paling berharga bagi kita nanti saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setiap perjalanan pasti ada saja rintangan. Demikian pula perjalanan mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu, seorang hamba atau yang penempuh jalan Allah hendaknya mengetahui apa saja rintangan yang menghalangi perjalanannya. Sebab sebagaimana diketahui bahwa Allah itu dekat dengan hambanya seperti yang diungkap dalam ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribu ujibu da'wat da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun, yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186.
Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kaitan ini Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 4 rintangan atau penghalang besar yang mengganggu kedekatan kita kepada Allah. Pertama, dunia dan perhiasannya. Tak banyak disadari bahwa salah satu sandungan besar dalam perjalanan kita mendekat pada Allah adalah dunia dan perhiasannya. Makanya kita harus berusaha meluruskan niat dan menyingkirkan godaan dunia dari hati kita. Ini artinya seorang penempuh jalan Allah atau siapapun yang ingin dekat kepadanya bukan tidak boleh mencari dunia, bukan tidak boleh memiliki dunia, bukan tidak boleh mencintai dunia, tetapi ia tidak boleh menjadikan dunia sebagai tujuan, tidak boleh membiarkan hati mengikuti keinginan dunia, tidak boleh membiarkan hati dikendalikan oleh dunia. Silahkan saja mencintai dunia, tetapi jangan sampai melupakan jalan Allah. Pasalnya mencintai dunia sudah menjadi fitrah manusia, sebagaimana yang telah diselipkan Allah dalam hati mereka. Demikian seperti yang tersirat dalam ayat Al-Quran, Zuyyina linnasi hubbus sahawat wa minan nisa'i wal banina wal qanatiril munqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khayli musawwamati wal an'ami wal hirthi dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'inda husnul ma'ab. Yang artinya dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun dan tak terhingga berupa emas, perak, kuda, pilihan binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran surat Ali Imran ayat 14. Dalam istilah Al-Ghazali, kita harus zuhud dan tajarrud terhadap dunia. Zuhud dan tajarrud itu memiliki 2 tujuan. Yang pertama agar istiqomah dalam ibadah. Yang kedua mencapai ketinggian nilai ibadah itu sendiri. Tingginya kualitas ibadah orang yang zuhud telah ditunjuk Rasulullah SAW, telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya. 2 rakaat orang alim dan zuhud artinya lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada ibadahnya orang-orang yang tidak zuhud hingga akhir masa selama-lamanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kedua, hal yang menghalangi kedekatan kita dengan Allah adalah makhluk. Yang dimaksud makhluk di sini secara spesifik adalah ciptaan-ciptaan Allah yang bernyawa dan berada di sekeliling kita, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Lebih spesifik lagi, manusia di sekitar kita adalah anak, istri, keluarga, tetangga, teman, kolega, atasan, bawahan, termasuk hewan atau tanaman kesayangannya. Disebutkan oleh Al-Ghazali, sesungguhnya makhluk telah menyibukkan kita, selanjutnya akan menghalangi kita dari ibadah, bahkan ada kalanya menjerumuskan pada keburukan. Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum uduwwan lakum wahdarhum wa inna ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, wahai Allah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Quran surat At-Taghabun ayat 14. Maksudnya bukan berarti seorang solik tidak boleh bergaul dengan makhluk, tetapi jangan sampai terganggu pengaruh buruk mereka, alih-alih dipengaruhi mereka. Seorang yang ingin mendekatkan diri pada Allah harus membawa mereka ke jalan Allah. Ingatlah, pengaruh orang yang ada di sekitar kita sangat besar. Makanya harus lebih banyak bergaul dengan para sholihin, dengan guru-guru pembimbing dan orang-orang yang berpengalaman terhubung dengan Allah.
Sekiranya bergaul dengan makhluk akan membawa pengaruh buruk, maka kita hendaknya memilih uzlah atau menjauh dari mereka, atau cukup bergaul seperlunya dengan mereka. Seraya yakin tujuan dirinya adalah ingin sampai kepada Allah dan harus menyingkirkan rintangan-rintangannya, termasuk rintangan makhluk. Namun demikian, mengurangi hubungan dengan makhluk bukan berarti kita memutus silaturahmi dan berhenti menebar kebaikan dengan sesama, tetapi menyingkirkan segala pengaruh dan godaan yang datang dari arah mereka. Menjauhi pergaulan yang tidak membawa dirinya semakin dekat dan semakin cinta kepada Allah. Kendati masih bergaul dengan makhluk, hati kita tidak tergantung dan tidak berharap pada makhluk. Ketiga, penghalang kedekatan kita dengan Allah adalah setan. Selaku hamba yang ingin dekat dengan Allah, kita jangan pernah memberi kesempatan kepada setan untuk menggoda. Kita harus tetap memusuhi setan. Pasalnya Allah sendiri menyatakan setan itu musuh yang nyata bagi manusia, senantiasa menyesatkan. Kendati tampak menuntun kepada kebaikan, tetapi akhirnya tetap menjerumuskan. Al-Quran telah mengingatkan, bukankah aku telah berpesan kepadamu dengan sungguh-sungguh wahai anak cucu Adam, bahwa janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Yasin ayat 60. Yang perlu diwaspadai adalah tipu daya setan sangat halus dan lembut. Al-Ghazali mengutip pernyataan Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, As-syaitanu farihu wa anta masghulu wa syaitanu yaraka wa anta la tarahu wa anta tansahu wa huwa la yansaka wa min nafsika lisyaitani aun. Artinya, setan itu senantiasa santai sementara engkau sibuk. Setan itu melihatmu sedangkan engkau tidak melihatnya. Engkau melupakannya sedangkan setan tidak melupakanmu. Lagi pula setan itu memiliki banyak penolong dalam menggodamu. Salah satu cara agar kita terhindar dari godaan setan adalah memperbanyak zikir dan berlindung kepada Allah, karena tipu daya setan masuk di saat manusia lengah dan lupa pada Allah. Jangan pernah mengikuti tipu daya dan langkah setan, sebab sekali saja mengikutinya akan terus mengikutinya. Allahumma inni a'udzubika min atba'i khutuwatis syaitan. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mengikuti langkah-langkah setan. Itulah salah satu doa yang dapat kita panjatkan agar terhindar dari godaan dan langkah tipu daya setan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Terakhir, Al-Ghazali memberikan 3 cara memecahkan keinginan nafsu. Yang pertama, mengekang keinginan syahwat atau hal-hal yang diinginkan. Kedua, menahan beratnya beban ibadah. Dan 3, selalu memohon pertolongan kepada Allah. Semoga kita termasuk hamba yang dapat mengendalikan hawa nafsu, selalu berhati-hati dalam bergaul dengan makhluk, selamat dari godaan setan, dan tak terberdaya dengan godaan dunia, sehingga dapat mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatih innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa iyyal ma'budu iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala
alihi wasallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa na'udzubika min adzabil qabri wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal buhal wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa da'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.